Hai Sobat Pioni Tiger, apa kabar? Kali ini saya rencana akan jalan-jalan ke Korea Selatan selama 7 hari. Saya berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta beserta teman-teman, dan kami akan menaiki penerbangan maskapai Korea Selatan bernama Asiana Airlines. Apa kabar semuanya? Dewa. Jam 10 malam. Yes, dok. Halo Dokter Ida. After long years, kita annyeonghaseyo dong. Siap-siap ya, kita mau jadi hipster, jadi K-popers. Jangan lupa ya, kita mau jalan-jalan. Bye-bye, saranghayo Dokter Ida. Kita mulai, sudah ketemu dengan dokter-dokter yang kece-kece. Dokter Linda, Pak Robert, keluarga besar, apa kabar? Annyeonghaseyo. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Sudah waktunya kita boarding dan kemudian take off. Dan perjalanan ini kira-kira berdurasi 6 jaman menuju ke Bandara Incheon yang terletak di pinggiran kota Seoul, Korea Selatan. Ya, kita sudah sampai teman-teman di Bandara Incheon. Dan kemudian kami rombongan sudah dijemput oleh tour guide lokal serta busnya menuju ke kota Seoul, dan kami akan menuju langsung ke stasiun kereta api Seoul untuk menaiki kereta api cepat KTX menuju ke kota Busan. Sesampainya di stasiun kereta api Seoul, rombongan kami berjalan-jalan di dalam stasiun sambil menunggu jadwal keberangkatan kereta KTX ini. Dan kami akan makan siang dengan bento yang sudah disiapkan oleh tour guide kami. Dan perjalanan ke kota Busan dari Seoul itu menempuh waktu 2 jam 15 menit.
Sesampainya kami di kota Busan, rombongan sama-sama ke Hotel Ramada yang terletak di sebelah stasiun kereta Busan, lalu bersama-sama naik bus ke tempat wisata yang pertama kami kunjungi di kota ini, yaitu Gamcheon Village. Dulu di sini nggak ada yang untuk transportasi umum, orang pergi harus jalan kaki. Kurang tua ya. Sekarang penduduk kan masih nggak ada yang tinggal di sini, kan? Kita tahu resto yang seorang orangnya bilangnya ini satu Riki orangnya. Ya musim dingin Busan. Ya, kita udah sampai ya di kampung warna-warni Busan yang dinamakan Gamcheon Culture Village atau Desa Budaya Gamcheon yang terletak di lereng bukit. Dan desa ini dikenal dengan rumah-rumah yang dicat cerah, gang-gang sempit, seni mural, serta instalasi seni yang membuatnya dijuluki Machu Picchunya Busan atau Santorini-nya Korea. Di desa ini pernah menjadi pemukiman kumuh karena di sini di Gamcheon ini merupakan lokasi pelarian para pengungsi perang yang berada di tepi pantai. Jadi sebagai lokasi pengungsi jelas ada image kumuh dan miskin yang menyertai kampung tersebut. Di tahun 2009, pemerintah Korea Selatan pun mengambil inisiatif untuk mengubah nasib Gamcheon, disulap menjadi rumah-rumahnya itu diwarnai ya oleh sejumlah seniman sehingga menjadi atraktif dan instagramable. Pada tahun 2019 yang lalu, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah mengunjungi Gamcheon Village ini. Dan di situ sudah terdapat kafe yang dulu dikunjungi oleh Jokowi sehingga orang-orang di sekitarnya mengenal sebagai kafenya Jokowi. Di tempat ini juga terdapat spot foto ikonik seperti patung pangeran kecil dan rubah gurun, serta mural anggota BTS.
Setelah puas menikmati pemandangan di Gamcheon Village, rombongan kami kembali lagi ke hotel sebentar, lalu ada acara makan malam di sebuah restoran dekat hotel yang bertemakan sabu-sabu. Setelah kenyang bersantap malam di restoran shabu-shabu, tibalah saatnya istirahat di hotel dan menikmati pemandangan kota Busan di waktu malam yang sangat indah dengan lampunya yang berwarna-warni. My girlfriend, she's adorable. Oh my god, look at that city light. Oh my god, Bapak Ibu, segera ke lantai 25, berenang 1 jam lagi. Cus 10 kok 22.00. Terus Bapak Ibu, kalau yang enggak juga bisa lihat city skyline Busan. Iya, rendam-rendam kaki. Nih lihat. Tuh, oh my god, cantik banget. Bagus kan. Hai, good morning Busan. Hari ini adalah hari kedua saya di kota ini. Apa ya yang akan saya kunjungi pada hari ini? Ya, kita akan mengunjungi salah satu kuil yang terkenal di kota Busan yang bernama kuil Haedong Yeonggungsa. Kuil Haedong Yeonggungsa terkenal karena lokasinya yang berada di tepi laut yang berbeda terhadap kebanyakan kuil-kuil Korea yang terletak di pegunungan. Sejarahnya, kuil ini dibangun pada tahun 1376 oleh seorang biksu yang terkenal pada masa dinasti Goryeo. Pada pintu masuk kuil, kita akan melihat patung-patung dari 12 hewan zodiak Cina. Dan kita perlu melewati gerbang dan menuruni 108 anak tangga untuk mencapai kuil Haedong Yeonggungsa.
Karena lokasinya di tebing dekat laut, kita perlu naik dan turun sejumlah anak tangga batu untuk mencapai kuil tersebut. Sejarahnya, kuil ini dibangun pada tahun 1376 dan awalnya disebut kuil Bomunsa. Kuil tersebut kemudian dihancurkan oleh Jepang selama Perang Imjin, tetapi dipulihkan pada tahun 1930-an. Kita dapat mendengar suara ombak laut saat menikmati pemandangan yang indah. Setelah selesai mengunjungi kuil, perjalanan wisata rombongan saya berlanjut menuju ke Haeundae Sky Capsule, dan dalam perjalanan ke sana bis saya melewati pantai Haeundae yang penuh dengan wisatawan yang sedang menikmati suasana pantai yang indah.
Hyundai Sky Capsule yang akan rombongan saya naiki itu terdapat di dalam kawasan Hyundai Blue Line Park. Di dalam Hyundai Blue Line Park selain ada Hyundai Sky Capsule juga ada Hyundai Beach Train. Di sini terdapat 2 stasiun kereta, tapi kebetulan kami punya rombongan itu mulai trek keretanya melalui Nipo Station dan berakhir di Songjong Station. Perjalanan dengan kereta mini ini menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Kawasan wisata Hyundai Blue Line Park ini baru dibuka sejak tahun 2020. Dari Sky Capsule atau kapsul langit ini kita bisa menikmati pemandangan panorama garis pantai Busan yang indah, dan juga kita bisa dapat lihat ke bawah ada jalur pejalan kaki di mana dulunya adalah jalur kereta api tua.
Hore, sudah lapar nih. Sudah waktunya makan siang. Kali ini di Busan, makan siangnya menunya adalah Korean barbecue. See you teman-teman. Sampai jumpa. Kami akan kembali lagi ke kota Seoul dengan menaiki KTX Busan to Seoul pada siang hari ini. Bye.